Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 107, benarkah sang leluhur itu orang tua? Membuat masalah. Mata anjingmu yang buta. Lihat sekeliling dan lihat di mana ini. Fei Hao sangat terpukul diperlakukan seperti ini di rumahnya sendiri, kemarahan dan frustrasi menggelegak dalam dirinya, sedangkan Huang Xiaolong di belakangnya menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam. Kurang ajar. Fei Hao berteriak, tangan kanannya tiba-tiba melambai ke depan, mendatangkan angin kencang yang berputar ke arah dua penjaga itu, melemparkan mereka dengan keras ke tanah. Kedua pengawal itu berteriak sekeras-kerasnya, menimbulkan kegaduhan di sekitar rumah besar itu. Para pejalan kaki dan bangsawan yang datang untuk memberikan ucapan selamat hampir melompat kaget, dan mereka langsung mundur. Pada saat itu, langkah kaki yang keras terdengar bergegas ke arah mereka dari halaman dalam rumah besar itu dan sekelompok pengawal rumah besar muncul, sekitar 20 orang. Yang memimpin kelompok pengawal itu adalah seorang pria setengah baya berjanggut tebal. Jenggot hitam tebal menutupi 3/4 wajahnya, membuatnya tampak sangat garang dan kejam. Dilihat dari pakaian dan sikapnya, pria setengah baya ini pastilah kapten pengawal. Apa yang sedang terjadi? Saat lelaki berjanggut tebal itu bergegas ke tempat kejadian, dia meneriakkan pertanyaan itu saat dia berada di samping dua penjaga yang menyedihkan itu. Sambil berjuang untuk berdiri, kedua pengawal itu berkata kepada lelaki paruh baya itu, Kapten Lin, dua orang ini. Mereka datang untuk membuat masalah di Fei Mansion kita, dia memaki patriark kita dan menyerang kita terlebih dahulu. Sebuah jari menunjuk ke arah Huang Xiaolong dan Fei Hao. Pria berjanggut hitam tebal itu berputar ke arah Huang Xiaolong dan Fei Hao, dan ekspresinya tenggelam. Mulutnya terbuka dan suara dingin terdengar, apakah kalian berdua memakan jantung beruang atau kantong empedu macan tutul? Beraninya kalian datang dan membuat masalah di Fei Mansion kami. Tahukah kalian tempat seperti apa Fei Mansion itu? Huang Xiaolong tampak sedikit tidak berdaya dengan situasi ini, tampaknya pria paruh baya berjanggut hitam ini juga seseorang yang tidak mengenali Fei Hao. Fei Hao pergi selama 7 tahun, jadi berapa banyak perubahan yang terjadi pada para penjaga selama kurun waktu ini? Fei Hao juga terdiam. Katakan pada Fei Rong untuk keluar. Fei Hao berkata terus terang dengan dahi yang bergetar. Pria berjanggut hitam tebal itu marah mendengar Fei Hao menyebut patriark mereka dengan nama karena hal itu merupakan penghinaan terhadap patriark mereka, dan wajahnya menjadi gelap pergi. Tangkap kedua orang ini, biarkan patriark mengadili kejahatan mereka. Ya, Kapten Lin. Para pengawal Fei Mansion berteriak serempak, dan semua pengawal bergegas menuju Huang Xiaolong dan Fei Hao. Namun, tepat ketika sekelompok pengawal ingin bergerak, telapak tangan Fei Hao menamparkan kekosongan di hadapannya dengan lembut. Segel badai petir. Puluhan, tidak, ratusan jejak telapak tangan beterbangan bagai hujan di tengah badai petir yang dahsyat tepat ke tubuh para pengawal Fei Mansion, membuat mereka berhamburan ke segala arah. Lebih dari 20 pengawal Fei Mansion tergeletak mengerang di tanah. Wajah Kapten Lin berubah menjadi lebih buruk, kekuatan Fei Hao telah jauh melampaui perkiraannya karena dia sendiri merupakan prajurit Ordo ke-9, dan dia menduga Fei Hao paling tidak adalah prajurit Ordo ke-10. Sementara hal ini terjadi di depan, Fei Rong sedang duduk di aula utama mengobrol dengan beberapa patriark keluarga lainnya. Patriark Fei, selamat, selamat, putra tersayangmu dan Nona Tao akan menikah ini adalah acara yang hebat di kota kerajaan, Ya, Nona Tao adalah mutiara di telapak tangan Adipati Tao dan wanita tercantik nomor 1 di kota kerajaan Yuai. Fei Ming, anak ini benar-benar tahu cara memenangkan hati wanita cantik, bahkan Paman Chen merasa iri padanya. Fei Rong terkekeh dan saat hendak berbicara, tiba-tiba terdengar teriakan keras dari luar, dan kejadian ini mengejutkan semua orang yang duduk di aula utama. Apakah masih ada orang yang berani datang dan membuat masalah di Fei Mansion? Pada saat ini, teriakan keras yang menyedihkan bergema di udara. Fei Rong dapat mengetahui bahwa itu adalah suara Kapten Lin Chenghu, dan alisnya berkerut. Lin Chenghu adalah ahli Orde ke-9, siapakah orang yang melukainya, seorang Orde ke-10. Semuanya, Fei Rong berdiri, saya mohon maaf sebentar. Beberapa leluhur di aula utama saling bertukar pandang, dan satu persatu berdiri bersama Fei Rong. Salah satu dari mereka berkata, kita akan keluar bersama saudara Fei dan melihat apa yang terjadi. Mari kita lihat siapa yang punya nyali besar untuk datang dan membuat masalah di rumah Fei. Fei Rong tersenyum, baiklah, saya mengucapkan terima kasih kepada semua orang di sini. Fei Rong melangkah keluar dari aula utama bersama para leluhur, menuju pintu utama Fei Mansion. Beberapa saat kemudian, Fei Rong dan kelompok di belakangnya tiba di tempat kejadian. Ketika Fei Rong sampai di area pintu masuk, langkahnya tiba-tiba terhenti dan tubuhnya gemetar. Melihat siluet di dekat pintu masuk, Fei Rong diliputi oleh kebahagiaan dan keterkejutan. Kapten pengawal, Lin Chenghu, yang sebelumnya terbanting oleh Fei Hao, melihat Fei Rong keluar,
dan kegembiraan bersemi di wajah berjanggut tebal itu saat ia bergegas untuk bangkit dan mencapai sisi Fei Rong, patriark. Ini dua orang ini. Mereka datang untuk membuat masalah di Fei Mansion. Namun, Fei Rong tidak tampak mendengar sepatah kata pun yang diucapkan Lin Chenghu, mendorongnya ke samping. Fei Rong berjalan dan menghampiri pria parubaya yang menabrak semua penjaga rumah besar itu dalam beberapa langkah cepat. Fei Rong mengejutkan semua orang yang hadir ketika dia tiba-tiba berlutut, "Ayah, Anda telah kembali. Ayah, Anda telah kembali." Mulut Lin Chenghu ternganga. Beberapa leluhur yang datang bersama Fei Rong tercengang. Para pejalan kaki dan keluarga bangsawan yang datang untuk mengirimkan hadiah ucapan selamat terkejut, dan dua pengawal pertama yang menghalangi jalan Fei Hou menegang di tempat. Ayah. Kedua penjaga itu menjadi pucat pasi dalam sekejap mata. Itu berarti pria parubaya ini benar-benar orang tua leluhur. Bukan orang yang akan membuat masalah. Memikirkan hal ini, bahkan bagian bawah tubuh mereka pun menciut karena takut. Fei Hou berbalik, melihat putranya, wajahnya yang serius menjadi rileks, berdiri. "Ya, ayah." Fei Rong menjawab dengan hormat, sambil berdiri. Fei Rong tersenyum lebar. "Ayah, akhirnya ayah kembali." Melihat ayahnya kembali, Fei Rong benar-benar gembira dari lubuk hatinya. Lusa adalah hari pernikahan putranya, dan ayah bergegas kembali tepat waktu untuk menghadiri upacara tersebut. Ini adalah hadiah terindah dari semuanya. Fei Hou menyeringai, lalu ekspresinya tiba-tiba menjadi serius saat dia berkata pada Fei Rong, "Ini Tuan Muda, cepat kemari dan sambut dia." Tuan Muda. Fei Rong sangat terkejut saat ia mengamati Huang Xiaolong secara visual. Ia menatap ayahnya dengan wajah bingung, mengapa ayahnya mengenali seorang anak laki-laki berusia 15 atau 16 tahun sebagai Tuan Muda. "Apa yang kau lakukan dengan berlama-lama?" Melihat putranya terpaku di sana dengan ragu-ragu, suara Fei Hou menjadi serius dan dia membentak. Melihat perbedaan besar dalam ekspresi ayahnya, jantung Fei Rong hampir melompat keluar dari tenggorokannya. Jelas, ayahnya tidak sedang mempermainkannya. Fei Rong memberi salam kepada Tuan Muda. Fei Rong tak berani lagi bersikap lambat. Huang Xiaolong mengulurkan tangan dan membantu Fei Rong berdiri. "Patriark Fei, tidak perlu berdiri terlalu sopan, silakan berdiri." Pergantian peristiwa ini sangat membingungkan para pengawal istana Fei dan para bangsawan di sekitarnya. Lelaki tua legendaris Fei Mansion akhirnya kembali, tetapi dia mengenali seorang pemuda sebagai Tuan Muda. Siapakah identitas pemuda ini? Pada saat ini, para leluhur dari keluarga lain di belakang Fei Rong bergegas memberi penghormatan kepada Fei Hou. "Salam, Senior Fei Hou." Fei Hou mengangguk. "Ayah, mari kita kembali ke dalam halaman." Fei Rong bertanya pada Fei Hou. "Baiklah." Fei Hou setuju dan, kepada Huang Xiaolong, Fei Hou memberi isyarat "tolong" dan mengundang Xiaolong masuk ke dalam rumah besar. "Tuan Muda, silakan." Huang Xiaolong tidak dapat berbuat apa-apa terhadap gerakan Fei Hou dan menjadi orang pertama yang masuk, diikuti oleh Fei Hou, Fei Rong dan para leluhur keluarga lainnya. Ketika semuanya telah pergi, para penjaga dan Lin Chenghu masih berdiri di tempat yang sama dalam keadaan linglung. Di aula utama Fei Mansion, Fei Hou meminta Huang Xiaolong untuk duduk di kursi utama sementara dia duduk di sampingnya. Fei Rong dan yang lainnya hanya bisa duduk di kursi biasa di aula. Meskipun Fei Rong memiliki banyak pertanyaan dan keraguan terhadap Huang Xiaolong, dia tidak berani menanyakannya secara terbuka. "Di mana Fei Ming, bocah nakal itu?" Fei Hou bertanya setelah duduk. Fei Rong menjawab dengan hormat, "Ayah, Fei Ming pergi bersama Nona Tao. Aku akan mengirim seseorang untuk memberitahunya tentang kepulanganmu dan menyuruhnya kembali." Fei Hou menganggukkan kepalanya tanda setuju. Namun, pada saat ini, seorang penjaga Fei Mansion berlari tiba-tiba dengan panik, berteriak, "Patriark, ini buruk. Tuan Muda Fei Ming dipukuli sampai terluka." "Apa?" Ekspresi semua orang di aula utama tampak jelek. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang melakukannya? Kemarahan Fei Rong meledak. Orang itu sama sekali tidak menaruh perhatian pada Fei Mansion.